Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi integral garis dari mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Hendi Arifianto, MSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama Reoferi Edwin Siregar, NPT 2190017. Saya adalah taruna Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kelas Klimatologi 4. Nah, akan saya bahas ialah pengertian dan soal serta pembahasannya. Pertama, pengertian dari integral garis. Integral garis adalah salah satu jenis generalisasi integral tertentu atau divide integral fx dx dA diperoleh dengan mengganti himpunan AB dengan diintegralkan menjadi himpunan berdimensi 2 dan berdimensi 3. Hal ini menuntun ke integral lipat 2 atau integral lipat 3. Generalisasi integral tentu diperoleh dengan mengganti interval A, B dengan suatu kurva atau lintasan C yang disebut sebagai integral garis. Misalkan, C suatu kurva pada bidang mulus, C diberikan secara parameter oleh X sama dengan XT, Y sama dengan YT, T lebih besar sama lebih kecil sama dengan A, T sama dengan atau maaf saya ulangi, T lebih besar sama dengan A atau T lebih kecil sama dengan B. Dengan kontinu dan serentak 0 pada AB, diandaikan C berorientasi positif, arahnya berpadanan dengan persamaan T yang sederhana. Jadi titik pangkal C di XA, YA, dan titik ujungnya di XB, YB. Partisikan selang A, B menjadi A sama dengan T1 lebih besar dari T0. Mohon maaf, saya kembali. Partisikan selang A, B menjadi A sama dengan T0 lebih kecil T1 lebih kecil T sampai lebih kecil Tn sama dengan B. Maka integral garis pada kurva C didefinisikan integral C terhadap C f x, y ds sama dengan limit P menuju 0 sigma n I sama dengan 1 f x bar I, x bar y I delta SI. Untuk perhitungan definisi di atas tidak memberikan cara yang baik untuk memperoleh perhitungan yang baik sajikan dalam parameter T, sehingga diperoleh integral terhadap T f x y ds sama dengan integral dengan atas batas B atas bawah A f x t, yt akar x aksen T pangkat 2 tambah y aksen T pangkat 2 dt, yaitu dalam tanda mutlak. Oke. Selanjutnya ada metode kerja. Misalkan gaya yang bekerja pada suatu titik x, y, z dalam ruang diberikan oleh medan vektor f x, y, z sama dengan m x, y, z i tambah n x, y, z y tambah p x, y, z k dengan mn dan p kontinu. Maka kerja W yang dilakukan F dalam memindahkan sebuah partikel benda menuju kurva C didefinisikan W sama dengan integral C F titik T ds sama dengan integral terhadap C F titik dr per dt sama dengan F integral C integral terhadap C F dr. Apabila R x y z sama dengan xi tambah yz tambah zk, maka dr sama dengan dxi tambah dyj tambah dzk, sehingga W sama dengan integral terhadap C mdx tambah ndy tambah pdz. Selanjutnya teorema dasar integral garis. Andaikan C kurva mulus sepotong-sepotong yang secara parameter diberikan oleh R sama dengan RT, maka T lebih besar sama dengan A atau lebih kecil sama dengan B, yang dimulai dari
di A sama dengan RA dan berakhir di B sama dengan RB. Jika F dapat didiferensialkan secara kontinu pada suatu himpunan terbuka yang mengandung C, maka integral terhadap C nabla F FR titik DR sama dengan FB kurang FA. Seperti kita lihat pada gambar di sampingnya. Selanjutnya integral garis dari fungsi P dan Q sepanjang melengkung C, yaitu integral dengan garis atas X aksen, Y aksen dengan garis bawah X0, Y0. P X, Y dx tambah Q X, Y dy. Di mana P, X, Y dan Q, X, Y adalah fungsi-fungsi bernilai tunggal yang X, Y didefinisikan di semua titik dari C. Perhitungan integral garis dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, jika C dalam bidang Z sama dengan 0 diberikan sebagai Y sama dengan Fx dan dy sama dengan F aksen X dx, sehingga persamaan menjadi integral batas atas X1 dan integral batas bawahnya 0. Dengan P, X, Fx dx tambah Q, X, dx, F aksen X dx. Yang kedua, X sama dengan dy menjadi dx, dy, dy. Dengan integral batas atas Y1 dan batas bawahnya Y0. Persamaan dapat kita lihat pada gambar. Dan yang selanjutnya yang ketiga, integral dengan batas atas X2, Y2 dan batas bawah X0, Y0. Dapat kita lihat pada persamaannya yang diubah menjadi X, integral batas atasnya X1 dan Y1 dan batas bawah X0, Y0 atau X atau integral atas batas X2, Y2 dengan batas bawah X1, Y1. Selanjutnya adalah materi menterang sepanjang yang tertutup. Kita lihat pada contoh, dapat integral terhadap batas C 3x kurang 4y dx tambah 4x tambah 2y dy. Dapat kita lihat di sini terdapat penyelesaiannya dengan C adalah T lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi dengan persamaan x2 p2 x kuadrat per p kuadrat tambah y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Lebih mudah fungsi x dan y diubah menjadi bentuk parameter t, sehingga didapat x sama dengan 4 cos t diubah menjadi dx sama dengan min 4 sin t dt, dan untuk y sama dengan 3 sin t diubah menjadi dy sama dengan 3 cos t dt. Selanjutnya dapat kita kerjakan pada penyelesaian berikut. Dapat kita lihat di sini, dan hasilnya 396 pi. Selanjutnya dalam mengintegralkan sepanjang lengkung tertutup ada dalil Green. Seperti ini dalilnya. Kita lihat integral terhadap C, lalu sama dengan diintegralkan integral terhadap D dengan batas D. Lihat seperti di gambar, lalu ada persamaan untuk membuktikannya, sehingga terbukti bahwa teorema dalil Green dapat digunakan. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, hitung integral garis dengan integral C X3 tambah Y ds dengan C adalah kurva X sama dengan 3T, Y sama dengan R3, T pangkat 3 sama dengan, T lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat jawabannya. Di sini juga terdapat soal nomor 2. Tentukan massa kawat yang kerapatannya X, Y, Z, dan KZ jika kawat tersebut bentuk helix C dengan parallelisasi. X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, Z sama dengan 4T,
T lebih besar sama dengan 0, T lebih kecil sama dengan Pi. Di sini kita dapat ada jawabannya. Selanjutnya soal nomor 3, tentukan kerja yang dilakukan oleh medan daya F sama dengan YI tambah YZJ sama tambah XK dalam memindahkan sebuah partikel yang memiliki kurva X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, dan Z sama dengan T pangkat 3. T dengan T lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan 2. Kita lihat di sini terdapat jawabannya. Soal nomor 4, kita dapat lihat soalnya. Diketahui Fx, Y, Z sama dengan Fr sama dengan C per tanda mutlak R, C per dalam kurung akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dengan Fr dengan min CR per tanda mutlak R pangkat 3. Hitung integral terhadap F dr apabila C adalah kurva mulus potong-potong dari 0,030 ke 430. Kita lihat jawabannya di sini. Lalu soal nomor 5, hitung integral terhadap X tambah Y dx tambah 2X kurang Y dy jika C adalah garis lurus antara 0,0 ke Y ke 1,1. Sini juga terdapat jawabannya. Hitung soal nomor 6, hitung dengan integral yang sama untuk C garis parabola antara 0,0 dan 1,1. Ini sama seperti soal nomor 5. Kita lihat. Soal nomor 7, hitung integral X kuadrat kurang Y kuadrat dx tambah 2XY dy sepanjang kurva C yang persama-samaannya X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T pangkat 3 dan T lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 3/2. Sini kita lihat jawabannya. Selanjutnya soal nomor 8. Untuk soal yang sama, gunakan metode untuk soal nomor 8 menggunakan dua cara garis biasa dan cara dalil green. Sini soalnya, kita lihat di sini soalnya dengan F integral terhadap C 2XY kurang X pangkat 2 dx tambah X tambah Y pangkat 2 dy dengan kurva tertutup. Di sini kita lihat jawabannya. Selanjutnya dengan menggunakan dalil green, Q X, Y sama dengan X tambah Y kuadrat, P X, Y sama dengan 2XY kurang X kuadrat. Sini kita lihat jawabannya. Hitunglah selanjutnya soal nomor 9, hitunglah integral garis P X, Y, Q X, Y kurang X, Y X tambah Y, XY sepanjang parabola seperti pada gambar 3.1 di mana XT sama dengan T dan YT sama dengan T2 dan T himpunan 0,2. Kita lihat pada gambar dan sini ada tulisannya juga. Yang terakhir, hitung integral X pangkat 3 tambah Y ds dengan C adalah kurva X sama dengan 3T, Y sama dengan T, dan T lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Di sini kita lihat jawabannya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi. See you.